Seharusnya ada sekolah-sekolah yang mengajarkan orang-orang cara berdoa. Karena berdoa itu lebih penting daripada berkhotbah. Ketika saya mengatakan hal ini, saya mengacu kepada jenis doa yang sanggup menarik kuasa Allah dan membawa tanggapan ilahinya pada jawaban yang dapat dipercaya seturut dengan firman-Nya sendiri. Dasar dari negara Amerika adalah kekristenan. Dasar kekristenan adalah sebuah agama yang hidup, yang berhubungan dengan Tuhan yang hidup. Dan itu bukan sekedar agama. Inilah Tuhan yang menjawab doa. Karena itu, doa menjadi hal yang paling penting. Hanya berbicara ke udara bukanlah sebuah doa. Saya percaya kita harus berdoa sampai melihat hasilnya. Jika kita berdoa dan tidak melihat hasil yang mengikutinya, kita harus mencari solusi untuk masalah ini. Hal-hal besar dalam kekristenan itu bersifat supranatural. Dan jika hal-hal supranatural itu tidak terjadi, itu menunjukkan bahwa kita hanya memiliki bentuk ibadah tanpa kuasa. Dan itu bukanlah kekristenan yang sesungguhnya. Semua hal ini ditawarkan kepada kita melalui doa. Dan jika kita tidak memilikinya, itu karena kita belum membuat hubungan dengan Tuhan secara tepat melalui doa-doa kita. Kita tahu bahwa Tuhan mendengar doa. Anda mengetahuinya dan saya mengetahuinya. Saya telah melihat ribuan jiwa diselamatkan sebagai jawaban doa. Saya telah melihat ribuan dolar datang. Saya telah melihat roh-roh jahat diusir keluar dan ribuan kesembuhan dari berbagai sakit penyakit sebagai jawaban doa. Saya telah melihat kuasa mujizat Tuhan bermanifestasi ratusan bahkan ribuan kali. Di sisi lain, saya telah melihat gereja-gereja di mana tidak ada satu jiwa pun diselamatkan selama bertahun-tahun. Bukan contoh yang sejati tentang kuasa doa. Namun mereka terus berdoa meskipun tanpa hasil. Tanpa ada rasa keinginan, kehausan untuk menyelidiki apakah doa mereka sudah tepat atau tidak. Apakah Tuhan pernah berbohong? Tentu tidak. Apakah hari-hari berdoa itu telah berakhir? Apakah janji-janji mujizat bagi kita diberikan oleh Tuhan yang sudah bangkrut? Mungkin kita tidak dikenal di bank sorga. Kita sebaiknya membawa Yesus untuk memperkenalkan diri kita di sana. Yesus telah memberikan kita kuasa dan akses untuk memakai namanya di dalam doa kepada Bapa. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Itu bersifat final, titik. Kita tahu bahwa Yesus dan Bapa masuk ke dalam sebuah perjanjian darah yang indah dan sangat kuat dengan kita. Dan ini saja menjamin kepada kita kepastian bahwa doa kita pasti dijawab. Kemudian, Yesus memberi kita amanat agung dan mengatakan bahwa Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 18-20. Jika Ia mengutus kita, Ia harus mendukung kita. Karena tidak ada prajurit yang keluar atas perintah dan biayanya sendiri. Yesus harus menjawab doa Anda dan saya dan memenuhi setiap kebutuhan kita yang sedang bekerja di ladangnya. Pastikan Anda dan saya sedang melakukan pekerjaan dan pelayanan sebagaimana yang Dia instruksikan kepada kita. Ada sebuah kebutuhan besar yang kita hadapi di mana-mana. Orang-orang yang sekarat yang membutuhkan Kristus, baik penyakit rohani maupun jasmani. Orang yang sakit yang membutuhkan kesembuhan, orang yang lemah, orang yang terpuruk membutuhkan kekuatan, solusi dan jawaban atas berbagai persoalan kehidupan mereka.
Apakah Anda sedang melakukan apa yang Ia ingin Anda lakukan? Apakah hidup Anda dalam keadaan yang benar di hadapan Dia? Apakah hati Anda sedang menuduh Anda? Jika ya, sederhana, perbaikilah kembali hubungan Anda dengan Tuhan sekarang juga. Berlututlah di hadapan Yang Maha Kuasa dan percayalah bahwa Anda pasti berhasil melewati sekumpulan roh jahat yang ingin menghalangi doa-doa Anda. Doakan kemenangan Anda. Jika Anda berdoa untuk yang sakit, berpeganglah pada firman Allah. Jangan pernah menyerah. Jika Anda berdoa untuk keuangan, perintahkan itu untuk dilepaskan di dalam nama Yesus yang Maha Kuasa. Jika Anda berdoa untuk jiwa-jiwa, bersiaplah sampai Anda melihat jawabannya. Tuaian yang besar sedang terjadi. Tuhan Yesus memberkati.